Pada kesempatan yang bersejarah ini, dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan meminta izin dan dukungan dari Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat, para sesepuh dan para tokoh bangsa, terutama dari seluruh rakyat Indonesia. Dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan. Sejak 16 Agustus 2019 lalu, secara resmi, ibu kota Indonesia telah berpindah. Dari yang semula di DKI Jakarta, kini berada di Provinsi Kalimantan Timur, tepatnya di IKN Nusantara. Terdapat dua kawasan yang menjadi proyek jangka panjang ibu kota Indonesia, yakni Kabupaten Penajam Pasir Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Namun, kawasan inti pusat pembangunan tahap pertama ini berada di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Ambisi Jokowi yang ingin memindahkan ibu kota Nusantara pada awalnya banyak terdapat pro kontra yang bermunculan. Hingga akhirnya pada akhir COVID-19 di tahun 2019 lalu, sehari jelang hari ulang tahun Republik Indonesia, Joko Widodo berpidato untuk meminta izin memindahkan ibu kota. Dengan pemindahan ibu kota ini, tentunya akan muncul entitas baru bangsa. Muncul identitas baru bangsa Indonesia. Identitas yang akan dilihat oleh bangsa-bangsa lain dan identitas yang akan menjadi kebanggaan kita. Inilah IKN Nusantara sebagai identitas baru bangsa Indonesia. Untuk mengetahui lebih dalam tentang sejauh mana dan seberapa antusias warga lokal dalam mewujudkan IKN, kami bersama-sama menuju lokasi untuk menanyakan secara langsung mengenai IKN sebagai identitas baru Indonesia. Setelah menempuh sekitar 4 jam perjalanan, tibalah kami di Kecamatan Sepaku. Kami bertemu dengan salah satu petugas kecamatan untuk menanyakan lebih lanjut mengenai akses masuk ke IKN. Kan di sini kan ada 11 desa, tapi yang terdampak itu di sana, di ujung sana. Pada saat itu pun kami mendapatkan informasi tambahan bahwa beberapa wilayah yang paling terkena dampak perubahan ibu kota negara adalah 3 desa terdekat dengan IKN, yaitu Desa Sukaraja, Desa Bukit Raya, dan Desa Bumi Harapan. Setelah perbincangan yang cukup lama, akhirnya kami mendapatkan akses untuk melanjutkan perjalanan kami menuju Desa Sukaraja. Untuk ini kan bahas soal pendatang, masih bahas tentang soal pendatang. Nah, apakah dengan pembangunan IKN ini sudah banyak atau belum gitu tentang pendatang ini yang masuk? Sudah banyak pendatang yang masuk atau belum? Pesan dari Antok dan Jaga ya kan, karena warga yang mendatang maksud saya pendatang pendatang ya, saya belum masih saya pengalaman belum merantau ke saya pendatang ke sini. Akhirnya mereka kan kos sendiri, rumah sendiri, kalau yang bekerja kasar di sana di dusun.
udah lumayan. Sudah banyak Mbak. Termasuk dengan G5 sekarang juga ikut naik sebenarnya. Jadi intinya tetap kita menerima. Artinya saya pribadi saya ada masukan tambahan. Jadi saya di sini dari Universitas Mula Warman, Prodi Ilmu Komunikasi FISIP, dengan saya Muhammad Fitrial dan rekan saya. Bisa memperkenalkan diri dulu, Pak. Nama saya Noni Mariono, kebetulan saya di jabatan Kepala Usaha Keuangan pada tahun 2011 sampai sekarang. Desa Bukit Raya ini bagaimana keuangannya itu, apakah menambah atau ada perkembangan perubahan gitu, dan tata keuangannya itu bagaimana, Pak, untuk sekarang? Terkait dengan adanya IKN ini, keuangan perekonomian masyarakat ya otomatis akan berdampak positif dan sangat signifikan adanya IKN ini, karena otomatis dengan adanya kegiatan ini kan banyak pendatang yang melakukan penyewaan ke lokasi rumah warga, dan itu juga menambah omset mereka. Nah, itu juga pemilik-pemilik UMKM, terutama yang warung-warung kecil, itu mereka sangat merasakan dampaknya Dengan adanya ikan ini ya, Pak? ya, betul. Dan untuk warganya sendiri, apakah ada lonjakan masyarakat di daerah Desa Bukit Raya ini, Pak, terkait adanya ikan? Jelas pastinya ada lonjakan penduduk sih, tapi ya sebatas ini pendatang, tapi tidak berdomisili tetap. Tapi dengan adanya ini kan otomatis walaupun pendatang tetap harus kita data, terutama di masing-masing wilayah RT yang memang mereka berdomisili seperti itu. Dan untuk pendatang itu, apakah mempengaruhi keuangan dari Desa Bukit Raya ini, Pak? Untuk di pemerintahnya, terkait dengan pemerintahnya tidak ada pengaruhnya sih sebetulnya, karena kan sumber pendapatan untuk di pemerintah desa itu kan dari kabupaten, dari pusat yang biasa disebut dengan dana desa, terus dari provinsi yang biasa disebut dengan bantuan provinsi. Kalau terkait dengan pendatang itu ya mereka larinya ke masyarakat setempat. Untuk konfirmasi terkait pendatang itu, Pak, apakah ada pekerjaan dan apa hanya tinggal di sini saja menetap? Pendatang kan rata-rata bekerja di wilayah IKN. Mereka hanya berdomisili aja di sini. Berarti dengan tujuan mereka sudah mengerjakan yang ada proyek di IKN saja ya, Pak. Kalau menurut Bapak sendiri, IKN sebagai identitas nasional yang baru ini bagaimana, Pak? Bagus, dan dampaknya juga ya pasti ada sisi positif dan sisi negatif. Tapi alhamdulillah sejauh ini sih masih sisi positifnya lebih banyak. Itu ada yang berdampak positif sama kehidupan Bapak sehari-hari? Ya kalau untuk di saya pribadi sih belum ada, Mbak. Tapi kalau untuk dampak positifnya untuk ke masyarakat luas ya pasti ada. Bapak setuju dengan pembangunan? Sangat setuju. Ya karena satu kan kebunnya itu di wilayah sini kan hanya wilayah ini pertanian dan perkebunan. Ini otomatis ke pendapatan masyarakat itu tidak hanya terfokus di sektor pertanian dan perkebunan. Karena mereka itu masih dibiarkan kosong, sekarang sudah dibikin. Berarti ada pergantian juga dari pemerintah ya, untuk pengembangan di daerah setempat. Saya
salam dulu ya. Selamat wabarakatuh. Selamat siang waktu Indonesia. Saya Mas Dawan SPT, Ketua kami Kepala Desa Raya. Kami mendapat baru sekitar, tapi saya tidak tahu karena kami dilantik di tahun 2022. Mas kedua juga dengan dilantiknya kami ini juga dengan kurikulum pembangunan Kota Nusantara yang ada sebagai wilayah Desa Raya. Terkait dengan adanya bagaimana jadi mungkin dari suku dan budaya asli sini dengan adanya ini kan pasti ada pendataan itu bagaimana Pak? Lingkungan secara sosial memang banyak karena kan tipikal masyarakat dari pendatang maupun yang lokal kurang lebih berbeda, beda suku, beda adat, itu pengaruh. Karena melihat teman-teman di luar daripada Sepaku, walaupun Sepaku mayoritas itu pendatang. Orang yang suku asli itu hanya sekian persen, karena kebetulan ada di wilayah luar Sepaku dan Mentawai dan sebagian. Kalau di wilayah mayoritas itu Terang, warga Terang, sehingga warga pendatang. Memang sudah Terang sejak tahun 75. Jadi pengaruhnya terhadap lingkungan secara sosial ya. Ini kami kan menyesuaikan. Karena kami juga masyarakat pendatang menyesuaikan warga lokal. Kalau secara gesekan secara sosial sih sampai hari ini ada sedikit minim, masih bisa kita kondisikan. Karena semua itu harus saling menyadari bahwa kita ini hidup di masyarakat harus yang tidak dalam bahasa ini semuanya disiplin dikejar maka kehilangannya dari itu. Secara sosial, secara ekonomi luar biasa, kita bisa lihat sendiri. Ekonomi di Kutai itu kan hampir yang dulu lalu lalang itu agak berkurang, sekarang pada kurang aja mobil dia sudah susah, sekarang sudah jadi di kota. Dengan hadirnya masyarakat maupun Jakarta yang ada di tempat. Tapi dampak negatifnya juga lebih besar, terutama perusahaan-perusahaan yang ada kerja di wilayah sebagian wilayah, salah satunya Bejibak. Ini kan kearifan lokalnya hampir hilang. Dalam arti warga kami itu harusnya hidup nyaman berdampingan dengan masyarakat. Nah, ini dengan berdampingan dengan perusahaan yang notabene ya kalau menurut Pak Menteri itu perusahaan ini tidak punya adab. Gitu. Kalau untuk dampak secara umum ya dengan hadirnya ikan ini kami juga terima kasih kepada negara karena peningkatan masyarakat semakin tinggi. Kalau sektor pertanian mungkin kita terkurang karena perkebunan mungkin masih sangat jalan depan. Tapi ekonomi yang lain salah satunya usaha masyarakat UMKM. Kemudian sewaan rumah. Sewaan rumah di sini kalah-kalah di kota. Kalau di kota mungkin satu rumah paling banter rumah kontrak itu hanya berapa satu bulan. Di sini yang rumahnya masih standar bisa sampai 6 juta. Benar, bisa lebih. Rumah yang biasa sederhana kalau di jalan itu sampai 8 juta 10 juta kontrak. Ya mungkin paling batas maksimal kamarnya tidak. Kalau satu kamar rata-rata itu 4 juta sebenarnya. Karena secara apa ya? Secara manusia itu yang masuk akal itu lah berkaitan. Tapi dengan kain ini juga pemerintah pusat punya peran. Kalau kami biasanya kan kemampuannya terbatas. Anggaran sudah ditentukan kalau di kami. Sementara sudah yang muncul itu kan tidak mungkin kami kerjakan sendiri. Perintah dari pusat biasa kalau yang ada. Ada bantuan sosial dari selama ini walaupun hadirnya itu bukan Nusantara status kami masih desa belum ada karena dengan regulasi ya terkait masa transisi ini kami ini tanggung jawabnya masih ke Kementerian Desa walaupun memang ujungnya nggak mau jadi apa nanti desa inklusinya kami tetap bekerja seluruh aturan yang sudah ditetapkan salah satunya karena pimpinan kami selain kami di bawah Kemendes contohnya itu kebutuhannya sebenarnya itu dan anggaran DD maupun AGD kami berjalan sesuai dengan sesuai dengan aturan belum ada namanya
mungkin ya bahasanya Pemdesus, pemerintah desa khusus ini belum ada, sehingga masih jalan apa adanya sebagaimana sebelum adanya ini. Kalau terkait bantuan yang lain belum. Nah, dari ibu kota sendiri itu lebih memprioritaskan para investor, dan investor pun dari mana-mana lumayan masuk banyak kan Pak. Nah, dari investor sendiri itu dari instansi ini apakah ada melakukan kontak kepada desa untuk semisal seminar atau mengedukasi dan negosiasi terhadap masyarakat setempat? Kalau terkait edukasi, ini justru dilakukan oleh teman-teman otorita. Jadi kalau perusahaan yang ada di wilayah kami justru itu abai. Justru dari otorita. Nah, otorita ini memberikan selain edukasi ya terkait persiapan kita. Jangan sampai warga kita menjadi penonton. Nah, itu melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Salah satu pelatihan-pelatihan. Beberapa pelatihan yang sudah masuk banyak di sini. Pelatihan peningkatan sumber daya manusia, salah satunya pada di UMKM. Itu membuat wadih, menjahit, terus banyaklah usaha lain. Setelah kami bersilaturahmi ke beberapa kantor desa dan kantor camat, kami akhirnya melanjutkan perjalanan menuju kawasan inti pembangunan pusat IKN. Di dalam perjalanan menuju lokasi, banyak terdapat mobil-mobil yang menyebabkan kemacetan. Setelah kami berhasil untuk masuk ke kawasan inti pembangunan, kami disambut oleh gedung-gedung yang nantinya digunakan oleh PNS dan ASN untuk ditempati. Semakin masuk ke dalam kawasan proyek, kami menjumpai beberapa gedung pemerintahan, seperti gedung kementerian, gedung Bhinneka, hingga Istana Negara yang sampai saat ini tengah digarap. Di kawasan inilah kami terlihat takjub dengan banyaknya proyek-proyek yang dibangun di tengah kawasan hutan produksi yang masih terdapat di sekitar kawasan tersebut. Setelah cukup puas mengamati proyek pembangunan IKN, kami kemudian langsung meninggalkan kawasan tersebut. Sekian perjalanan wawancara kami mengenai IKN sebagai identitas nasional. Kami kelompok 6 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa.